Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofita Isikoma dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh dari metode pembelajaran berbasis Student Center Learning. Mari kita simak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai contoh dari problem-based learning. Sebelumnya kita harus ketahui dulu problem-based learning ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah, PBM ini merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuan dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. PBL ini dimulai dengan penyajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau mempelajari lebih lanjut. Seringkali masalah ini dibingkai dalam skenario atau format studi kasus. Masalah dirancang dengan meniru kompleksitas permasalahan di kehidupan nyata. Tugas belajar pun sangat bervariasi dalam cakupan waktu dan kecanggihan. Jadi dalam problem-based learning ini disajikan suatu permasalahan yang kemudian akan dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Misalnya kita mengambil contoh pada kegiatan pandai besi. Dalam kegiatan pandai besi, terdapat konsep fisika yang digunakan, yaitu konsep kalor. Kita bahas mengenai penempaan atau forging terlebih dahulu. Untuk membuat pisau atau alat-alat pertanian lain, biasanya digunakan istilah tempa. Pada umumnya, tempa ini menggunakan panas. Jadi, penempaan atau forging adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan mempergunakan gaya tekan untuk mengubah bentuk atau ukuran dari logam yang dikerjakan. Proses tempa biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara dengan pengejaan panas atau hot working dan pengejaan dingin atau cold working. Penempaan atau forging ini bisa dilakukan dengan manual atau dengan mesin hidrolis karena bisa membuat tekanan yang membutuhkan tenaga yang besar pula. Tapi jika menggunakan tenaga pneumatik, tenaga yang dihasilkan lebih kecil. Dua jenis pengerjaan mekanik di mana logam mengalami deformasi plastik dan perubahan bentuk adalah pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Pada pengerjaan panas, gaya deformasi yang diperlukan adalah lebih rendah dan perubahan sifat mekanik tidak seberapa. Pada pengerjaan dingin diperlukan gaya yang lebih besar, akan tetapi kekuatan logam tersebut akan meningkat dengan cukup berarti. Suhu rekristalisasi logam menentukan batas antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rekristalisasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Pengerjaan dingin dilakukan di bawah suhu rekristalisasi dan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rekristalisasi baja berkisar antara 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius. Pada kegiatan pandai besi tradisional, terdapat konsep fisika yang digunakan, yaitu ada elastisitas bahan dan perpindahan kalor atau panas. Besi yang akan ditempa merupakan salah satu benda plastis, di mana benda plastis ini saat dikenai gaya dan kemudian gaya tersebut dilepas, benda tidak akan berubah atau kembali ke bentuk semula. Kita telah mengetahui bahwa kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam perpindahannya, kalor memiliki tiga cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya,
Perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas atau zat fluida. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Pada kegiatan pandai besi melakukan penempaan atau membentuk besi menjadi pisau dan alat-alat tani lain, itu menggunakan konsep perpindahan kalor secara konduksi, seperti yang tadi telah dijelaskan pengertiannya. Kita dapat mengubah bentuk dari besi tersebut agar menjadi pisau atau alat tani lain dengan bantuan panas atau kalor. Pada kegiatan ini kita memanfaatkan perpindahan kalor secara konduksi. Proses dari membuat alat-alat tersebut dimulai dengan memanaskan besi pada suhu yang sangat tinggi dari api pada tungku. Kemudian saat besi tersebut masih dalam keadaan panas atau membara, besi ditempa menggunakan palu untuk membentuk besi sesuai dengan keinginan. Jika besi sudah mendingin, maka besi dipanaskan kembali pada api. Setelah dipanaskan dan besi masih panas, kemudian besi ditempa kembali menggunakan palu dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Hal itu terus dilakukan sampai besi telah terbentuk sesuai dengan keinginan atau telah terbentuk menjadi alat-alat yang diinginkan. Pada saat memanaskan besi terjadi perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan cara di mana kalor berpindah saat ada kontak fisik, sehingga terjadi saling transfer energi. Pada kejadian ini, api menghantarkan energi panasnya kepada besi sehingga suhu besi meningkat. Dengan keadaan besi yang panas, itu akan mempermudah pandai besi untuk membentuk besi menjadi alat-alat yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.